Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah klik lagi video ini. Kita kembali lakukan general reading ya, energi pembacaan kartu. Teman-teman, kali ini yang kita fokuskan adalah energi kamu sebetulnya. Tapi temanya yang kita angkat adalah pada akhirnya seseorang ini pun mengakui kalau kamu spesial. Pada akhirnya ada seseorang yang mengakui kalau kamu adalah orang yang spesial. Bagaimanakah energi kamu dan bagaimanakah energi dia? Kira-kira siapa dia? Mungkin kamu sendiri yang akan bisa menyimpulkan karena ini adalah energi umum ya. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. At least kalau kamu nonton video ini sambil rebahan, sambil mau tidur, pas malam-malam, sambil nyantai, kamu dapat hiburannya gitu teman-teman ya. Tapi kan saya nggak tahu. Kamu nontonnya video ini tuh pas pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dini hari, petang hari. Karena videonya kan berputar terus. Makanya kalau kamu bersedia untuk memberikan jempol ke atas, subscribe dan klik lonceng notifikasinya, ini akan membantu channel ini terus berkembang. Silakan kamu tulis di kolom komentar, pada saat kamu nonton video ini kamu sedang melakukan aktivitas apa, hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa. Oke, kita ke temanya ya. Tema di video ini teman-teman adalah pada akhirnya dia mengakui kalau kamu itu adalah orang yang spesial. Kita akan coba lihat karakter dari seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Karakter dari dia yang terkoneksi dengan kamu. Oke. Orang ini agak sedikit selfish ya kalau aku lihat. Dia ini orang yang agak sedikit memikirkan dirinya sendiri. Bisa dikatakan dia orang yang keras kepala. Dia pantang menyerah. Sebelum dia mendapatkan tujuannya, dia tidak akan berhenti. Oke. Orang ini mau menangnya sendiri, mau enaknya sendiri. Ibarat ya dia cukup mandiri ya. Dia tidak menggantungkan kehidupannya pada orang lain juga. Jadi nggak masalah kalau misalnya dia ini nggak punya teman, atau mungkin dia ini tidak terlalu mendapatkan perhatian dari orang lain, dia tuh nggak peduli gitu loh. Oke. Energinya sangat kuat dan aku lihat secara karakter kalau dia memang orang yang pantang menyerah. Di sini aku ngerasa kalau bisa dia itu adalah memberi. Maksudnya gini loh, dia nggak suka minta. Oke, karena dia kan pantang menyerah, dia nggak suka minta. Dia orang yang mandiri, dia nggak suka minta. Dia tidak suka merugikan orang lain juga. Selama dia tidak merugikan orang lain, maka ya dia juga nggak merugikan juga gitu. Meskipun dia mau menang sendiri, meskipun dia mau enaknya sendiri gitu. Tapi aku rasa di sini tidak ada orang yang merasa dia rugikan, atau dia mungkin berpikir begitu ya. Orang ini agak sedikit materialistis ya teman-teman ya, aku rasa secara karakter. Orang yang pada akhirnya mengakui kalau kamu spesial, dia ini memang segala hal dia nilai, dia ukur dengan uang. Kayak gitu. Kita coba lihat lagi bagaimana karakter dia yang terkoneksi di video ini. Oke. Dia maunya segala sesuatu itu berjalan cepat dan instan. Ya, dia maunya cepet-cepet aja, instan, buru-buru. Nah, dia suka gitu ya. Nggak mau pelan-pelan banget, dia nggak mau slow but sure gitu, nggak mau dia. Dia maunya yang instan, yang cepat, maunya itu buru-buru. Dan aku ngerasa secara karakter dia pun sebetulnya orang yang supel. Maksudnya supel, dia juga banyak teman kok, banyak yang menyukai dia. Cuman masalahnya dia juga tipe-tipe orang yang tidak bisa dipercaya atau tidak setia. Gitu. Ini karakternya dia ya. Karakter dari dia. Selain tidak setia, aku juga ngelihat di sini agak sedikit suka show off sih. Ya, agak sedikit suka show off. Dia suka melakukan apa ya, istilahnya olahraga atau exercise kayak gitu setiap hari. Dia punya jadwal. Kalau misalnya kamu kenal dengan seseorang yang
suka banget sama olahraga, ya kan? Bisa seminggu 2 kali, 3 kali, atau bahkan setiap hari. Mungkin ini energi dia yang kamu kenal. Pada akhirnya dia mengakui kalau kamu itu spesial. Oke, seperti yang aku bilang, dia agak sedikit energinya itu suka show off, menunjukkan kemampuan dirinya di depan umum, gitu. Menunjukkan kemandiriannya dia, menunjukkan pencapaiannya dia. Oke, tapi aku lihat di sini pada akhirnya teman-teman, dia mengakui kalau kamu spesial. Sekarang aku coba pengen lihat ya, bagaimana cara dia melihat kamu, gitu loh. Kok akhirnya dia mengakui kalau kamu adalah orang yang spesial? Kita cek dulu. Bagaimana cara dia melihat kamu? Menurut dia, kamu itu orang yang seperti apa? Ini menurut pandangannya dia ya. Oke. Katanya, kamu itu adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Kamu orang yang kepo, curious. Aku ngerasa dia itu melihat kamu sebagai orang yang sangat rajin, disiplin. Oke, makanya dia mengakui kalau kamu itu rajin, disiplin, kamu tidak pernah berhenti belajar, kamu suka mempelajari hal-hal baru. Bagi dia, kamu sangat spesial. Karena menurut dia, kamu adalah orang yang suka, bisa membuktikan, bukan hanya omong doang. Itu kata dia. Jadi ibarat kalau ini bertolak belakang dengan karakternya dia yang agak sedikit show off, ya kan? Dia suka jadi pusat perhatian dan mungkin dia ada ketidaksetiaannya juga. Ini berbeda dengan kamu. Kamu spesial, kata dia, karena kamu ini suka bisa membuktikan apa yang kamu katakan. Bukan cuman omong doang, bukan cuman sekedar lip service aja gitu loh. Ketika kamu ngomong A, ya kamu melakukan tindakan itu sesuai dengan apa yang kamu bilang, ya A juga gitu. Dia mengatakan kamu orang yang sangat disiplin, menghargai waktu. Kamu tidak suka membuang-buang waktu. Dan di sini kamu selalu menghargai orang lain setiap momen. Contoh, dari dulu sampai sekarang, kamu selalu menyimpan foto-foto kenangan, entah itu kenangan masa kecilmu, dengan keluarga, dengan teman-temanmu yang dahulu, atau bahkan ya momen apapun. Selalu memorinya itu tersimpan rapi. Kamu juga orang yang tepat janji, kata dia. Itu yang membuat kamu spesial. Dia pada akhirnya mengakui kalau kamu punya hal yang spesial seperti itu. Di sini kamu adalah orang yang objektif, kata dia. Kamu tidak pernah memihak. Ya, misal ada orang yang bergibah, tahu gibah? Bergunjing. Nah, kalau misalnya ada orang yang bergunjing nih di sekitar kamu nih, kamu lebih memilih untuk menarik diri dan diam. Kamu tidak mau berkomentar apapun. Kamu ada di tengah-tengah. Itu yang membuat kamu spesial, dan dia mengakui itu, teman-teman. Oke. Pengen tahu hal spesifik apa lagi yang menurut dia kamu itu spesial dan dia mengakui? Kamu selalu tampil energik dan wangi. Spesifik banget ya. Jadi aroma parfumnya kamu itu khas banget gitu loh teman-teman. Dia bahkan bisa mencium aroma parfum kamu itu dari jarak 10 meter. Wah, dari kejauhan aja kamu udah kecium sama dia. Ini mau datang nih. Karena dari aroma kamu yang udah spesial banget, parfum yang kamu pilih itu beda dari yang lainnya. Itu yang aku rasa. Secara penampilan, kamu itu nggak pernah lecek, kamu selalu rapi. Itu yang membuat kamu spesial bagi dia. Dan di sini aku rasakan kamu spesial karena kamu sangat bisa mengendalikan emosi, sangat mengendalikan amarah. Apakah ada beberapa di antara kamu yang seorang psychic, indigo, atau mungkin kamu punya spiritualitas yang di atas rata-rata, berbeda dari yang lain? Nah, dia juga mengakui itu. Kita lihat lagi. Dia mengakui kalau memang kamu spesial. Kamu setia kawan. Nah, ini yang paling penting ya. Dia mengakui kalau kamu itu adalah orang yang setia kawan,
yang mensupport teman ya, bisa dipercaya. Sebenarnya kamu juga orang yang supel di sini aku ngelihatnya. Kamu punya banyak teman, kamu sangat menghargai persahabatan dan pertemanan itu sendiri. Kayak gitu loh. Dan aku rasa di sini kamu pembawa keberuntungan. Pernah nggak teman-teman, kamu pada saat makan ke sebuah tempat makan atau mungkin restoran atau apa gitu tempat makan yang awalnya sepi, kemudian begitu kamu datang langsung ada beberapa pembeli yang datang, customer, mereka berdatangan dan akhirnya jadi rame. Pernah nggak? Itu nggak 1, 2, 3 kali, 4, 5, enggak, tapi setiap. Jadi bahkan aku ngerasa kamu di sini spesial karena kamu adalah seseorang yang punya magnet rezeki yang aku ngelihat ya. Dan ini dia pada akhirnya mengakui karena dia membuktikan sendiri. Ya, karena kamu punya kelebihan itu ya. Jadi dia mulai mengakui bahwa kamu ini adalah orang yang spesial. Oke, sosok dia yang mengakui bahwa kamu adalah orang yang spesial. Bagaimana pada akhirnya kamu dengan dia bersikap? Apa yang dia lakukan terhadap kamu ketika dia mulai mengakui tentang hal yang spesial itu dari dirimu? Oke. Di sini aku ngelihat dia mulai open mind ya teman-teman. Jadi yang awalnya dia ini underestimate, memandang dirimu sebelah mata ya kan? Bahkan mungkin ngelirik aja enggak. Ini pandangannya ke kamu udah mulai berubah nih teman-teman. Aku rasa kalau dia awalnya membatasi komunikasi gitu, nggak mau kenal deket gitu kan, ya karena kalian mungkin baru bertemu di social circle, sama-sama menjalani hobi kayak gitu. Aku rasa yang awalnya dia ini nggak mau begitu kenal deket sama kamu, tapi karena kamu punya kelebihan-kelebihan ini, saya ngelihatnya dia sudah mulai open-minded. Dia tidak lagi menganggap dan memandang kamu sebelah mata. Itu yang aku rasakan. Nah, kelihatan di sini dia udah mulai agak sedikit memperhatikan kamu, dalam arti yang biasanya dia nggak pernah nawarin makanan atau minuman atau nggak pernah nyapa kamu, nih dia nawarin nih. Itu dia akan sering nawarin ke kamu, ini makan dulu, minum dan lain sebagainya. Ya ada aja alasannya supaya dia notice ke kamu gitu. Mungkin ada rasa penyesalannya dia karena dia nggak kenal kamu lebih jauh. Dia nggak tahu kamu lebih jauh. Dia udah buru-buru menilai atau ngejudge kamu di awal gitu loh. Jadi dia agak sedikit punya rasa bersalah di situ. Aku rasa teman-teman, dia mungkin berprasangka buruk sama kamu ya. Saya nggak tahu kayak gimana situasinya. Tapi yang aku rasakan di sini dia memang sempat punya netting ke kamu, negative thinking. Dia kepikiran yang nggak soal kamu. Tapi ternyata itu tidak benar. Dan pikirannya atau matanya dia itu kebuka sendiri berdasarkan bukti-bukti dan spesialnya kamu yang udah kelihatan banget. Aku rasa di sini dia ada situasi di mana akan ingin mengenal kamu lebih jauh, lebih dekat. Dan aku lihat di sini dia kepikiran kamu ya. Saya nggak tahu, mungkin beberapa di antara kamu juga udah masuk loh ke mimpinya dia, teman-teman. Sampai ke bawah-bawah mimpi nih orang gitu, karena apa ya, saking dia ini kayak benar-benar negatif thinking ke kamu, terus juga dia menganggap sebelah mata sama kamu, dia tuh sampai ke bawah-bawah mimpi. Rasa bersalahnya dia itu sampai ke bawah mimpi juga, aku ngerasa gitu. Di sini dia masih berusaha mempelajari kamu ya, jadi mungkin energinya dia yang dulu ngejudge, dulu itu seperti berpikiran negatif tentang dirimu, ini sudah mulai pupus perlahan-lahan. Dia mempelajari kamu lebih jauh dalam arti dia mulai kepo tentang kehidupan kamu, tentang siapa kamu, bagaimana karakter kamu. Oke, ada situasi di sini dua, aku rasa ada dua situasi. Cuman masih dalam sebuah kebimbangan juga dia. Yang pertama, ada hal yang
dia tidak bisa pungkiri kalau dia menyimpan perasaan ke kamu. Karena di sini tadi ada Page of Cups juga. Dia menyimpan perasaan yang lebih dari teman, yang lebih dari rekan kerja, yang lebih dari sahabat. Aku rasa gitu, ya. Yang lebih dari kompetitor gitu. Dia ini kayak jatuh cinta, suka ke kamu, tapi ya gimana dia bingung mau mengutarakan atau mau bilang itu dari mana, teman-teman, gitu. Karena di sini juga muncul Ace of Cups. Jadi yang bisa dia lakukan ya sebentar dulu nih. Dia mungkin mengumpulkan keberanian dulu untuk menyatakan cintanya sama kamu, tapi di sini dia seperti sudah betul-betul ngerasa make sure gitu ya di hatinya kalau dia suka banget sama kamu. Dia pengen bersama kamu, pengen deket terus sama kamu. Nih, aku lihatnya kayak gitu. Pada akhirnya dia mengakui kalau kamu adalah orang yang spesial. Padahal awalnya dia kayak gitu ya. Ngejudge. Terus juga padahal dia menganggap kamu remeh. Ya meremehkan lah, kayak gimana sih. Menganggap kamu sebelah mata kayak gitu. Mungkin dia juga sempat menganggap kamu sebagai kompetitornya. Gitu, tapi ternyata enggak. Keistimewaan kamu di sini seperti kamu sangat friendly, seperti kamu sangat tulus, itu udah ada di pikirannya dia dan sampai ke bawah-bawah mimpi. Wow, ini energi yang luar biasa kuat ya. Energi kamu dan dia ini sangat kuat, teman-teman. Oke, ada di antara kamu yang udah ngerasa seperti inikah seseorang itu? Saya nggak tahu apakah ini udah lanjut ke pendekatan, tapi saya rasa dia masih mengumpulkan keberanian dulu. Sementara masih ya speak tipis-tipis lah ya, speak tipis-tipis gitu loh. Aku rasa ini masih di hubungan pendekatan yang next juga dia ingin lebih serius, tapi dia masih belum berani ngomong sih aku lihatnya. Ya, oke. Aku rasa di sini ada sebagian di antara kamu yang terkoneksi dengan energi zodiak Leo. Selain ada Leo, aku juga ngelihat ada Sagittarius. Selain ada Sagittarius, ada Pisces. Lalu juga ada Virgo. Ada Libra. Ada Cancer dan Scorpio. Itu untuk energinya. Baik, aku pikir cukup ya pembacaannya. Mudah-mudahan kamu terhibur. Dan jangan lupa kamu kasih jempol ke atas untuk video ini. Subscribe, klik loncengnya. Yang mau konsultasi personal reading, kamu tinggal chat saja ke admin. Kita ketemu di tema selanjutnya. Bye-bye.